Ya apa openingnya nih? Enggak, aku sih biasa spontan aja, tapi Oh iya. ya enggak nih. Hey WhatsApp, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pakai WhatsApp ya? Biasanya kan anak-anak yang Kalian kan golongan kiri masa pakai WhatsApp sih? aku nggak kiri mas, aku nggak kiri. Aku bisa pakai WhatsApp. Assalamualaikum, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Ya. Akhirnya aku di Salam Pancasila. omong kosong ya Tuhan, setelah dijanjikan berapa purnama Ada kan pulang ya? masih di situ. Oh ya nanti gua ajakin juga. Udah gitu temanya nggak di briefing lagi. Luar biasa. Loh, namanya juga omong kosong mas. Iya. Aneh dong ya kalau omong kosong terus di briefing, ya kan? Aneh nggak sih kan aneh. Oke, kita mau bahas apa? Kayaknya nggak etis mas. Oh aku harus perkenalkan nama saya Rob Syayan, saya yang ngelola ini channel ya kan. Dan saya lagi ada dengan orang salah satu sosok yang luar biasa lah di Kalimantan luar Timur. biasa di Kalimantan Timur. Lo iya dong mas, lo iya dong. Jadi pencitraan itu sampai harus omong kosong juga ya? Lo aku nggak mencoba untuk nge-branding sampean, tapi kan karena memang sampean ini mungkin banyak yang nggak tahu, tapi kan tulisan sampean itu wah sangat tulang. Kenalkan mas, perkenalkan diri sampean mas. Iya, nama saya Tebe. Enggak sih, nama lengkapnya Ahmad Agus Aditi. Cuma ada sesuatu kenapa memilih Tapi panggil Tebe. iya, iya. Itu aja sih. Mas, Ya. paling tidak untuk mengawali obrolan kita ini beginilah. Kayaknya nggak etis rasanya kalau kita saat ini nggak ngomongin soal kan coronavirus desease. Iya. Di desease. Kayaknya sampai ada satu-satunya wartawan di Sue yang nulisnya itu begitu. Desease. Iya, yang ada gitu-gitunya coronavirus. Lo karena memang begitu kan? Iya, Karena yang lain kan coronavirus kayak itu kan virus setahu. corona atau COVID-19 kan gitu. Tapi COVID-19 kan coronavirus desease. Hmm. Aku masih baca gitu sih. Bener nggak sih? Nggak tahu. Serius tuh. Iya, itu. Karena aku tahunya seperti itu. Karena coronavirus itu kan banyak jenisnya dan yang saat ini lagi mewabah itu ya COVID-19 itu yang lahir di 2019 itu. Benar nggak sih? Benar mas? Iya, iya. Ya, memang dari 2019 ya. Iya. Nah gitulah. Nah kayaknya nggak etis rasanya kalau nggak ngebahas itu. Cuma aku nggak mau bahas tentang corona ya karena kita bukan ahlinya ya. Iya, sangat tidak. Cuman- Memang sangat berdampak. Berdampak untuk kehidupan. Gila mas, dari anak gitu kan sampai nggak bisa gaduk itu kan mas. Gaduk itu kan pilihan terakhir kalau orang miskin mau nakal. Nah, Dia kan minum alkohol, tapi alkohol nggak ada Oke. sampai harganya gila-gilaan. Loh, terus Berarti- aku nih mau minum apa? Ya. Mau mabuk pakai apa kan? berarti tetap ada sisi positifnya. Mas, kalau lihat dari sini positif, lihat dari sana kan negatif, mas. Parah ini. Maksudnya dari tingkat terbawah sampai tingkat teratas itu kan semuanya berdampak. Akhirnya kan Ya, kalau gitu jangan pakai alkohol lah. Nah, itu kan bahaya juga maksudku. nggak bahaya mas. Aku pernah nggak sih? Nggak pernah. Ya, jangan bilang bahaya, tapi nggak pernah. Aku pernah. Lo justru nggak pernah itu kan karena kita tahu itu bukan untuk dikonsumsi seperti itu toh. Itu sudah penyalahgunaan kan. Ya. Ya kan? Nah, dari situ aja sudah salah. Ya. Sisi Nggak, tapi positif. ya. Salah satu sisi positifnya juga yang kurang. Ini sebelum ke negatifnya dulu kan. Nggak, Kita harus tapi fair dong. mas. Tapi mas, akhirnya mereka itu akhirnya nggak bisa minum karena kebiasaan. Terus kemana mereka? Akhirnya apa yakin pilihannya terus jadi nggak minum? Kan enggak. Jadi mereka melakukan hal-hal yang lebih salah daripada Memangnya itu. nggak minum itu pilihan ya? Enggak. Oke buat sampean, tapi buat mereka itu sampai minum alkohol yang bukan pada tempatnya untuk tenggorokannya, otomatis kan itu kan karena memang dia memilih sudah seperti itu, harus seperti itu karena dia nggak mampu. Sampai nggak pernah jadi pemabuk mas, Iya. sampai nggak pernah sakau gara-gara nggak bisa minum mas. Tapi faktanya orang-orang begitu tuh banyak. Oh, enggak, udahlah, pokoknya nggak usah bahas itulah. Kita nggak bahas itu. Aku cuma mau nanya soal ini, pemikiran sampean soal ini karena yang bombastis di segala daerah di Indonesia ini pun mengambil contoh dari beberapa negara lain itu soal lockdown. Ya. Nah, aku pengen tahu soal sampean itu karena lockdown ini kan pro kontra ya. Pro kontra kan. Ada satu sisi yang bilang lockdown harus lockdown, kita sudah terlambat ini untuk melakukan lockdown. Pemerintah kita ada yang bilang loh ya, yang terlalu meremehkan. Dan satu sisi bilang jangan lockdown, ekonomi kita hancur dan segala macam. Nah, aku pengen tahu
Mas TB itu, kalau menurut Mas TB sebenarnya lockdown itu perlu nggak diambil atau ada pilihan lain untuk baik daerah, baik negara atau baik kecamatan? Secara objektif harus lockdown. harus lockdown. Kenapa sih sampai mikir corona virus disease itu yang saat ini sudah separah itu gak untuk Indonesia? Menjelang parah dong. Kematiannya sudah 30 lebih atau 40 lebih ya per hari ini. Kan sudah bahaya kan. Idealnya memang lockdown, tapi lockdown yang sebenarnya lockdown. Kalau kita kompak 14 hari misalkan sama-sama nggak keluar rumah, nggak berkegiatan di luar, itu penyebarannya tuh cenderung gampang diatasi. Dan ya 14 hari misalkan nggak mungkin lah kita mati karena tidak mencari nafkah selama 14 hari. Mungkin. Tapi kan lockdown itu permasalahannya yang seperti contoh kasus yang ku bawa tadi itu kan masalahnya kita memutuskan hilir mudik antar daerah pun antar negara kan. Nah satu sisi kebutuhan kita kebanyakan daerah di Indonesia itu kan belum banyak yang swasembada mas. Oke lah untuk daerah-daerah penghasil, untuk daerah tidak penghasil kayak semisal Samarinda ini, ya kan, di mana lumbung beras kita masih dari luar. Begitu kita berlakukan lockdown, dari mana logistik bisa masuk? Atau ada jalur khusus yang untuk logistik aja boleh masuk, atau orang nggak boleh masuk? Gitu. Nah, artinya kan memang sebenarnya kalau pemerintah menerapkan lockdown, kebutuhan itu kan harusnya memang sudah dipikirkan. Distribusi makanan kan kalau lockdown kan apotek dan toko sembako kan tetap buka ya. Untuk ketersediaan pangan kan. Nah, emang cuma karena situasinya kita yang memang sulit gini ya dari sisi masyarakat ya sudah, maksudnya yang mau lockdown aja, yang enggak ya tolonglah jaga. Kok gitu sih? Maksudnya siapa yang ngomong kalau mau lockdown aja? Ya aku. Maksudnya pribadi untuk rumah masing-masing, lockdown di rumah atau lockdown tiap daerah? Kalau kita ngomongin secara umum, udah nggak bisa. Udah kadung ya? Aduh gimana ya, perdebatannya sudah. Papua lockdown kemarin ditegur sama Mendagri, ya kan? Karena pemerintah pusat bilang kita nggak boleh lockdown, tidak boleh menentang itu. Loh, kalau dari kan pemerintah pusat melarang, Pak Jokowi melarang loh. Bukan melarang, mengimbau untuk tidak lockdown. Bukan. Menginstruksikan untuk berhitung sebelum penerapan lockdown. Oh dia begitu ya? Iya. Di pidato terakhirnya gitu, yang termasuk pidato yang menyangkut masalah penangguhan kredit itu, yang kampret itu, Pak Jokowi, saya kecewa. Kenapa Anda mengumumkan ada penangguhan kredit sementara Anda belum berbicara pada jasa keuangan? Tapi mungkin perlu ya untuk kalau menenangkan masyarakat, untuk membuat kegaduhan lebih nyaring. Tapi aneh juga mas, gini, oke lah kalau Pak Jokowi bilang gitu lockdown tapi udah kesiapan. Terus kak gimana siapnya? Gimana siapnya? Jelas-jelas kan kita nggak siap. Semisal kita nggak punya masker, kita kekurangan APD, masker yang digunakan itu kan sebenarnya bukan untuk berhari-hari, tapi untuk sekali pakai doang kan masker. Nah, begitu disiapkan uangnya di pergeseran APBD untuk membeli itu APD. Mau belinya di mana juga kan kurang juga kita di dalam memang stok secara nasional kan juga kurang. Ya itu lah. Mau beli APD juga beli di mana? Berdiam diri di rumah kan nggak perlu pakai itu toh. Iya juga. Semakin banyak orang di rumah, semakin kurang kebutuhan APD di luar rumah sakit. Berarti sebenarnya poinnya itu pangan, sektor pangan. Iya pasti. Dan harus ada gelontoran dana dari pemerintah untuk mengkompensasi warga dong. Ya. Begitu ya berarti harus yang dipersiapkan, maksud sampean begitu. Ya itu termasuk teknis lockdown yang sebenarnya kan. Makanya aku bilang karena harus begitu. Kita udah terlambat untuk bahas soal itu sebenarnya. Lalu apa solusi buat sampean sekarang ini? Kalau sudah terlambat ini, tetap lakukan lockdown ya atau gimana? Ayo. Selagi bisa lockdown, selagi bisa kerja di rumah, selagi bisa merumahkan diri ya. Kalau tukang angkot itu kerja di rumah gimana? Iya sebentar. Sopir itu kerja di rumah. Kita kan bicara negara ini kan bukan cuma tukang angkot, ojek online,
penjual Jago. pasar dan segala macam kan. Iya, iya. Iya kan? Iya benar. Banyak juga loh yang jadi PNS. Tapi ada juga mas yang gitu, jangan dilupakan aja sih. Benar, maksudku benar. Oke. Banyak juga yang kerja di kantor-kantor pemerintahan yang tiap hari terlibat sama orang-orang banyak, Oke. terlibat dengan bos yang setiap minggunya harus pergi Luar ke negeri. Jakarta, ya kan? Ya. Dan instansi-instansi itu kan, ya benar, mereka difasilitasi bisa untuk lockdown, kerja dari rumah bisa, termasuk istriku. Istriku kan di rumah. Itu kan. bukan lockdown dong namanya, social distancing, physical distancing. Iya, iya. Itu kan ya termasuk lockdownnya versi instansi lah. Oke, lockdown Iya lokal, kan? lokal lockdown. Untuk tidak masuk ke tempat kerja mereka kan. Iya, 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 Kerja iya, mereka iya, kan. benar. Ya gitu. Yang bisa, yang maksudnya dengan mereka di rumah mereka tetap dapat gaji, ya udah di rumah aja, nggak usah belanja keluar, nggak usah wisata gitu loh mas. Oke, oke. Yang terpaksa harus kerja kayak saya dan anda, Mhm. ya kita kerja dengan cerdas juga lah, ya kan? Iya lah. Iya. Di Mau kerja siapa namanya sih? Hah? Ngeliput harus ketemu orang-orang juga kan. Ya maksudnya aku juga selama Tapi was-was nggak sih sampean? pasti karena istriku termasuk yang paranoid banget. Keluar rumah harus pakai masker, suka dibawain hand sanitizer, sampai rumah jangan mandi dulu baru boleh pegang-pegang kayak gitu misalkan. Memang dijaga. Anu keras ya, maksudnya apa? Protektif. Iya, iya, iya. Di luar pun aku memprotek diriku. Misalkan aku ya kayak sudah nggak pernah salaman lagi sama narasumber, termasuk ke teman-teman juga sudah nggak pernah salaman. Terus sudah kayaknya aku udah 2 mingguan nih kerja pakai celana pendek terus. Baru hari ini aku buat celana banyak. Karena memang nggak pernah ke kantor-kantor lagi sudah. Jadi aku cuma datang ke warung belakang Koni, ketemu sama teman, kita bahas. Hari ini kita mau beritain apa? Sudah. Oke, kita misalkan ketemu, kita beritain gulat misalkan, fix gulat. Sudah kita telepon, sudah kita share. Kayak gitu aja kerjanya sudah. Ya kayak gitu. Maksudnya yang terpaksa harus bekerja di luar ya bekerjalah dengan. Tapi kalau secara pribadi deh mas, sampean takut nggak? Beneran takut sama apa sih menurut sampean COVID-19 ini mas? Kalau kata istriku gini. Kata sama oh ya, sepaket lah ya. Iya ya. Aku merokok mas ya. Ya nggak apa-apa. Ada yang pembawa, ada yang sifatnya penderita. Kalau kayak kita ini bisa dibilang kita sebagai pembawa, Carrier. kita tertular belum tentu kita terefek. Iya, iya. Banyak kan kasus-kasus yang positif padahal mereka sehat bugar karena memang imunnya bagus, masih muda segala macam. Sebenarnya kasus-kasus yang meninggal juga sebaliknya adalah yang tua kan. Ya kayak gitu, artinya ya kita harus mengurangi dampak penyebarannya lah. Kita kan sebagai kayak kurirnya tadi. Oh iya benar juga. Oh iya juga. Aku agak pikiran sih mas. Karena jujur saja, aku tidak bermaksud cuma awas gitu, tapi kalau aku mampu lah. Iya, tapi cuman aku baru memikirkan barusan setelah sampai ngomong. ya kita jangan egois. Iya, Walaupun kita sehat, merasa sehat kita jangan egois. Iya, benar juga ya. Iya. Orang baik ternyata. Iya karena oh iya ya. Aku sebenarnya tadi mau bersikeras untuk jangan takut sama COVID ini. Kita pasti sembuh, gitu kan. Kita pasti tidak harus sakit gitu loh maksudku. Ya. Cuman Sekali ternyata lagi kitanya ini iya, beda kan. ternyata iya. Ada kita yang anak-anak muda, ada yang Jago kita dia. yang sudah tua udah beda Lebih kitanya. dia lebih jago ngomong kosong. Enggak, tapi Temanya mas, terlalu serius ini untuk ngomong kosong memang. iya. Enggak, tapi yang maksud lockdown tadi itu mas, bukan physical distancing loh mas. Lockdown itu ya lockdown daerah. Betul-betul tidak ada hilir mudik harus keluar masuk antar daerah. Kita langsung mengunci mati selama 14 hari. Seharusnya memang kayak gitu, seharusnya. Oh, iya, tapi sudah terlambat. Sudah terlambat kita Dan sosial masyarakat kita nggak memungkinkan untuk itu. Iya. Enggak mungkin. Kan? Nggak memungkinkan. Maksudnya gimana itu? Padahal kalau kita Indonesia kompak brek 14 hari nggak keluar beres tuh corona 14 hari. Tapi nggak bisa juga. Hah? Nggak. Nggak bisa. Terlalu banyak perdebatan. Sampai presiden aja takut. Untuk Enggak, aku sih kalau melihatnya di nasional karena kita ini kan dari daerah ya. Terus aku ngeliat di nasional itu yang rame justru panggung politik antara gubernur ibu kota sama presiden itu jadi lomba-lombaan mereka aja sih. Bener nggak sih? Ya, Karena sering betul ada selisih data.
selisih data di pemerintah itu menurutku cuma panggung-panggung politik mereka untuk tampil. Menurutku mas. Ya. Jadi akhirnya kalau dari jahat banget sih. dari kacamata aku, maksudnya aku nggak terlalu perhatikan juga sih. Harus diperhatikan tapi mas mau tidak mau sesekali lah. Karena itu kan Anies itu dituduh sama Basir Istana mempolitisasi COVID kan. Iya, iya. Padahal menurutku sama Istana yang Iya. mempolitisasi. Nggak sama, kalau menurutku kan dua-duanya akhirnya saling Anies sudah benar, maksudku dia tanggap karena memang daerahnya yang terparah. Benar. Iya, sudah. Ya sudah, sampai situ aja. Iya, tapi beresik ya. Oke lah, anu aja mas, konklusi lah pesannya untuk masyarakat Indonesia kan. Karena saya yakin ya, omongannya beliau ini pasti bijaksana. Ya. Apa mas, kasih mereka kepercayaan diri. Karena aku banyak yang takut mas. Banyak juga yang Kalau aku tidak. sih memandang corona tuh begini. Kemarin sebelum corona aku jarang ketemu sama istriku, jarang main sama anakku. Sekarang tiap hari aku bangun tidur ada anak dan istri di sampingku, main sampai siang. Aku karena corona ini aku mengurangi jam kerja. Betul. Maksudnya aku berangkat jam 3 jam 4 kayak gitu. Istri Jadi kamu aku seneng nggak? ya Sebenarnya kita nggak jadi senang, banyak interaksi itu anak Tapi istri saya seneng nggak? Hmm? Bisa jadi nggak seneng itu dulu terus lagi. Kebetulan karena amunisinya dia masih aman, dia senang-senang aja karena baring-baring nonton live, tahu-tahu mas aku beli ini. Lanjutin mas, lanjutin. Masa saya tadi akan potong. Iya, apa tadi? Jangan takut. Corona ini, hikmahnya Aku nggak mau masuk sampai ranah jangan takut atau kita harus takut ya. selalu lah itu ya. Serah kalian aja ya. Iya, cuma memang ya gitu. Kalaupun kita memungkinkan untuk bekerja dari rumah ya dari rumah lah, ya kan? Ya. Mungkin di dalam rumah gudangnya perlu dibersihkan lagi. Ada obrolan-obrolan dengan keluarga yang selama ini kepotong sama jam-jam kerja. Manfaatkan lah gitu kan. Gak usah keluar. Yang apalagi yang nggak penting kan. Yang bekerja harus keluar ya harus cerdas juga. Jangan wah aku sehat, aku nggak perlu pakai pelindung, nggak perlu bersih-bersih. Tapi peduli tadi juga. Iya, harus. Nanti sampai mematahkan argumenku tuh yang belum aku keluarkan itu loh sebetulnya. Ya, hancur. Ya, kalau menurutku ya harus takut lah. Kalau aku ya takut aja, ya kan mampus aja kamu takut ya kan. Karena ini wabah dari yang Maha Pencipta. Jadi kamu takut. Bisa jadi memang listnya kamu yang meninggal. Atau bisa jadi Kalau kita bicara yang soal Tuhan kan, mengantarkan. kalau bicara soal takdir Tuhan kan begitu ya. Ya kan karena Bisa aja kamu sehat, kamu merasa percaya diri, kamu tertular, lalu kamu menulari orang tuamu, tetanggamu, kamu jahat gak? Tapi Kamu sehat tapi Iya. tetanggamu mati. Iya. Nggak apa-apa, menurutku nggak apa-apa. Karena sebagaimanapun kamu hindari itu, karena sudah takdir dari yang Maha Kuasa, lu mati-mati. Kamu hindari Tapi gimana? kamu sebagai pengantar, jadi musabab tetanggamu mati. Nggak apa-apa, ada andil kan, paling tidak kamu anu lah, asis. Bangsat. Oke mas ya? Ya. Oke mas ya? Sudah ya, cukup Ya. ya, ada yang nggak ada lagi kan? Oke lah bro, paling tidak begini poinnya ya, kalau dari aku ya, konklusinya begini penutupnya. Aku sebenarnya punya banyak konten, tapi nggak bisa dia posting gara-gara corona. Kenapa? Ngerasa nggak etis aja aku mas, punya pertanyaan pribadi, kayaknya gue kalau aku misalkan gitu. sampai punya konten-konten hiburan, ya itu harus inilah waktunya. Ya tapi paling nggak aku harus buat satu lah ini kan, jadi paling tidak begitu. Ya, habis ini kita harus buat sesi selanjutnya ya. Ya. Yang bisa diomong kosong kan beneran lah. Ya. Ini terlalu serius. Dan lalu ya kan kalian jangan cari referensi dari video ini lah ya, kan? Karena kita bukan ahlinya. Ya, Kan kita tapi cuma ngomong kosong aja. ada 1-2 hal yang bisa dipetik lah. Ya, terserah kalian. Ini kalau kalian banyak kan? iya, hah? Kaliannya banyak kayaknya. 50, 25, 50, aman aja. Ada 2 orang yang dengarkan sampai habis. Iya kan? Artinya- Yang paling tidak disclaimerku ya, jangan percaya kalau kalian mau tindak lanjuti dan kalian harus care soal corona ini karena ini demi kepentingan umat manusia dalam banyak, ya kan demi umat manusia yang banyak, kalian harus cari referensi yang lebih valid lah. Yang di sini karena konyol aja Dan kamu kalau penting jangan percaya sok pintar. ngomong kosong ya. Jangan sok pintar, cukup kami saja, cukup saya saja. Yang so pintar. Oke, salam Pancasila. Iya.